Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM saudara seringkali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit dalam mendapatkan dukungan permodalan seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya. Pemerintah terus mengawal upaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama melalui skema credit scoring. Hingga saat ini, salah satu kendala yang dihadapi sektor usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia adalah keterbatasan modal dan sulitnya akses pembiayaan. Bahkan rasio pembiayaan lembaga keuangan formal, seperti perbankan untuk UMKM saat ini hanya 19% dari target di tahun 2024 sebesar 30%. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan rasio pembiayaan perbankan kepada UMKM paling rendah. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan, yang rasio kredit perbankannya lebih dari 80%, bahkan Malaysia dan Thailand sudah lebih dari 40%. Rendahnya realisasi pembiayaan kepada UMKM ini, salah satunya karena perbankan menerapkan kewajiban kolateral atau jaminan saat mengajukan pinjaman. Salah satu terobosan yang akan dilakukan pemerintah untuk membiayai sektor UMKM yaitu implementasi credit scoring untuk kredit usaha rakyat yang dinilai lebih logis dan memudahkan sektor UMKM mendapatkan dukungan pendanaan. Credit scoring merupakan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM dengan penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif mulai dari penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, hingga transaksi e-commerce. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merespon hal ini dengan melakukan pemetaan terhadap performa UMKM. Kemarin kita bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, itu juga sudah mengundang beberapa UMKM, baik startup yang kita undang ke lembaga ini, tapi bagaimana pembiayaan melalui berbagai tadi kayak investasi gitu ya, itu sudah kita mulai. Tapi kan ini tentunya ada sebuah edukasi literasi secara terus berkelanjutan, karena kan bicara UMKM itu kan keragamannya sangat luar biasa ya, dari sisi usia, dari sisi jenis usahanya, dari sisi lokasinya, yang pastinya yang paling utama adalah mindsetnya. Jadi nanti akan ada klaster-klaster UKMA mungkin akan masuk di ranah mungkin dia masih mikro gitu. Nah mungkin ini masih perlu pembenahan atau program intervensi yang beda dengan yang sudah mikro tapi mungkin mereka sudah siap dari sisi SDM-nya. Maka yang kita tekankan kelemahannya di mana gitu. Nah itu sudah terlihat di Sibakul. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah tidak cukup dengan pemberian kredit saja. Selain sinergitas pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait lainnya, banyak hal yang harus diperhatikan agar UMKM bisa lebih maju dan naik kelas, salah satunya kemampuan manajemen. Mulai dari pengelolaan keuangan hingga pemasaran produk UMKM. Demikian, Herdian Giri dan Ucuan Ritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.